Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bapak punya moto yang nantinya mudah-mudahan moto ini bisa berguna bagi kita, karena kita ketahui moto itu akan memberikan kita motivasi dan sekaligus inspirasi di dalam menjalani kehidupan ini, terutama anak-anak dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan ada gunanya dan maknanya daripada moto yang Pak berikan. Jadi selanjutnya Bapak akan bacakan moto Pak yang miliki. Itu ada beberapa moto. Yang pertama, ia yang memiliki kepercayaan, pengabdian, dan menguasai panca inderanya, memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, ia menemui kedamaian abadi. Ini Bapak petik dari kitab Bhagavad Gita, Mandala 4, Sloka 39. Kemudian moto yang kedua, jika Anda tidak bisa membuat orang lain senang, minimal Anda tidak membuat orang lain itu susah. Selanjutnya, moto nomor 3, tidak ada harga untuk waktu, tapi waktu sangat berharga. Kita tidak menjadi mampu hanya karena memiliki waktu, tapi manfaatkan waktu. Waktu dapat membuat kita mampu. Nah, ini penting bagi anak-anak, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terlebih anak-anak belajar dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi tetap rajin belajar, sehingga nanti kita tidak ketinggalan materi pelajaran dan lain sebagainya. Jadi disinilah makna daripada waktu. Manfaatkan waktu. Waktu dapat membuat kita mampu. Kemudian moto yang terakhir nomor 4, jangan menghargakan apa yang kamu berikan, tapi apa yang kamu berikan semoga berharga. Nah, selanjutnya materi pelajaran yang kita akan bahas pada pertemuan pertama ini tiada lain adalah mengenai Mahabharata. Jadi kita mulai dari yang A, kedudukan Mahabharata di dalam Weda. Nah, jadi sebelum kita akan di mana letak Mahabharata itu dalam Weda, kita akan ketahui atau kita akan baca bagan daripada Weda. Weda itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama Weda Sruti, yang kedua adalah Weda Semerti. Weda Sruti itu artinya adalah Weda yang didapatkan berdasarkan wahyu Tuhan. Jadi tidak sembarang orang bisa menerima wahyu, hanya orang yang sudah suci dan bersih. Contoh yang menerima wahyu dalam ajaran agama Hindu adalah Saptarsi, 7 Maharsi. Kemudian Weda Sruti itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian mantra, yang kedua adalah bagian Brahmana, yang ketiga bagian Upanishad. Bagian mantra ini erat kaitannya dengan Catur Weda yang kita kenal sekarang, yang dikodifikasikan oleh Begawan biasa. Kalau bagian Brahmana lebih banyak berisi tentang yadnya, sumber yadnya ada di sini. Kemudian bagian Upanishad itu adalah tentang teori-teori ketuhanan. Jadi kita mulai bagian mantra. Bagian mantra dibagi lagi menjadi 4 yang kita kenal dengan istilah Catur Weda. Yang pertama Rigveda, yang kedua Samaveda, yang ketiga Yajurveda, dan yang keempat Atharva Weda. Selanjutnya yang nomor 2 dari bagian Weda tadi yang sudah kita bicarakan, yaitu Weda Semerti. Weda Semerti artinya Weda yang ditulis berdasarkan ingatan. Jadi Weda Semerti ini adalah penjelasan daripada Weda Sruti. Dan Weda Semerti ini tidak bertentangan dengan Weda Sruti. Jadi Weda Semerti ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian Wedanga yang kita kenal dengan batang tubuh. Yang kedua adalah Upaweda atau disebut dengan istilah Weda tambahan. Jadi Wedanga ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Ada bagian siksa, bagian canda, bagian Wiyakarana, bagian Nirukta, bagian Yotisa, dan yang terakhir adalah bagian Kalpa.
Jadi Bapak akan jelaskan ini karena anak sudah didapatkan pada saat kelas 8 kalau tidak salah. Kemudian bagian upah weda atau weda tambahan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama itiasa, yang kedua purana, kemudian yang ketiga arta sastra, yang keempat ayurweda, dan yang kelima adalah gandharwa weda. Nah sekarang di mana posisi Mahabharata itu sendiri di dalam bagian weda itu sendiri. Jadi kita lihat bagiannya pada slide berikut ini. Jadi kedudukan Mahabharata di dalam weda. Jadi seperti dijelaskan tadi dalam bagian weda, kita akan ambil dari bagian weda yang kedua, yaitu weda semerti. Weda semerti kita ketahui tadi juga dibagi dua, yaitu ada bagian wedanga dan bagian paweda. Jadi itiasa Mahabharata itu sendiri terletak pada bagian paweda, yaitu yang tadinya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu bagian itiasa. Jadi itiasa itu dibagi menjadi 2, yang pertama adalah Mahabharata, yang kedua Ramayana. Jadi sudah jelas posisi Mahabharata dalam weda, yaitu bagian dari weda semerti, khususnya bagian daripada upaweda yang kita kenal dengan itiasa. Kita akan lanjut dengan bagian B, pengertian itiasa Mahabharata. Itiasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah atau epik kepahlawanan para raja dan ksatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Itiasa ini juga diartikan kejadian yang nyata. Ini benar-benar ada, benar-benar nyata. Itiasa yang terkenal ada 2, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab itiasa disusun oleh para resi dan pujangga India pada masa lampau. Seperti misalnya Resi Walmiki yang menulis kitab Ramayana dan Resi Vyasa yang menulis kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata merupakan salah satu itiasa yang terkenal. Kitab Mahabharata berisi lebih dari 100.000 sloka. Mahabharata juga berarti cerita keluarga besar Bharata. Kitab Mahabharata memiliki 18 bagian yang disebut dengan istilah Astadasa Parva. Adapun bagian dari Astadasa Parva seperti 1. Adi Parva, 2. Sabha Parva, 3. Wana Parva, 4. Wirata Parva, 5. Udyoga Parva, 6. Bhisma Parva, 7. Drona Parva, 8. Karna Parva, 9. Salya Parva, 10. Sauptika Parva, 11. Setri Parva, 12. Santi Parva, 13. Anusasana Parva, 14. Aswamedika Parva, 15. Asrama Wasika Parva, 16. Mosala Parva, 17. Prahastanika Parva, 18. Yang terakhir Swarga Rohana Parva. Jadi Bapak harapkan nanti anak-anak dari Mahabharata yang terpenting anak-anak hafalkan Astadasa Parva. Setiap parwa merupakan buku tersendiri, namun saling berhubungan dan melengkapi dengan parwa yang lainnya. Ini saling beruntun atau berbingkai, atau artinya cerita yang satu akan dilanjutkan ke parwa berikutnya, akan dilanjutkan parwa ketiga dan seterusnya. Cerita dalam kitab itiasa tersebar di seluruh daratan India. Nah ini juga sampai ke wilayah Asia Tenggara. Pada zaman kerajaan di Indonesia, kedua kitab itiasa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno dan diadaptasi sesuai dengan kebudayaan lokal. Cerita dalam kitab itiasa diangkat menjadi pertunjukan wayang. Ini banyak wayang-wayang yang mengisahkan tentang cerita Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Dan juga digubah menjadi kekawin. Itu banyak kekawin. Itu pengubahan dari cerita Mahabharata itu sendiri. Seperti contoh di bawah ini. Nomor 1 itu judul karyanya adalah Kekawin Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Waktu penulisannya abad ke-11. Tempat penulisan Jawa Timur.
pelindung istana atau rajanya Airlangga. Kedua, Hariwangsa, kekawin Hariwangsa, pengarangnya itu Empu Panuluh. Waktu penulisan abad ke-12. Tempat asal penulisan Jawa Timur. Pelindung istana Jayabaya yang ditulis tahun 1135 sampai 1157. Kemudian nomor 3 Bratayuda. Pengarang Empu Seda dan Empu Panuluh. Waktu penulisan abad ke-12. Tempat penulisan Jawa Timur. Yaitu pelindung istana Jayabaya. Tahun 1135 sampai 1157. Nah ini untuk Bratayuda ini diketahui Empu Sedah ini pada saat dia menulis kekawin Bratayuda disangka mengejek kebijakan raja itu sendiri. Maka Empu Sedah itu dipanggil. Setelah dipanggil kemudian mereka dipenggal. Nanti untuk cerita kekawin Bratayuda dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Nomor 4 Gatot Kaca Seraya oleh Empu Panuluh abad ke-12, tempatnya penulisan Jawa Timur pada saat pemerintahan Jayakerta, yaitu pada tahun 1194 sampai 1205. Nomor 5 Bomo Kawiya, jadi penulisnya atau pengarangnya tidak diketahui, waktu abad ke-13, tempat penulisan Jawa Timur, jadi tahun atau pelindung istana tidak diketahui juga, mungkin berbarengan dengan Jayakerta. Kemudian nomor 6 Kresnayana Empu Triguna, waktu abad ke-13, tempat asal penulisan juga Jawa Timur, pelindung istana Jayakerta juga. Kemudian nomor 7 Partayadnya, kekawin Partayadnya oleh pengarangnya Empu Tanagung, waktunya abad ke-15, tempat asal penulisan Jawa Timur. Jadi pelindung istananya juga Jayakerta. Jadi untuk diketahui, kalau nanti kita berbicara masalah kekawin, berarti kekawin itulah buah karya para maharesi atau pujangga-pujangga orang Nusantara atau orang Indonesia. Kalau kita bicara Itiasa, yaitu pasti Itiasa Mahabharata, Itiasa Ramayana, itu yang menulisnya adalah orang India, maharesi dari India. Nah itu bedanya, kalau kekawin ya sudah di Indonesia. Jadi kekawin ini juga yang ditulis oleh pujangga-pujangga Indonesia mendapat penghargaan yang luar biasa. Karena karyanya juga luar biasa juga. Nah itu pertemuan pertama bagi Bapak mengenai Mahabharata. Nanti minggu depan Bapak akan lanjutkan dengan materi yaitu isi cerita dari masing-masing bagian parwa. Ya. Dan yang untuk diingatkan juga sekali lagi Bapak katakan tolong hafalkan 18 parwa ini yang disebut dengan Astadasa Parwa. Nah jadi tadi Bapak buka dengan Om Swastiastu, jadi pertemuan kali ini Bapak tutup dengan Paramosanti. Om Santi 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 Om.